Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pelajaran IPAS hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang Indonesiaku Kaya Raya. Cuma yang kita bahas sekarang adalah yang topik C, Indonesiaku Kaya Alamnya. Tujuan pembelajaran ini itu untuk mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikan terhadap kekayaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA. Apa itu sumber daya alam? Pengertian sumber daya alam: segala sesuatu yang ada di alam dan bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu ada dua. Satu, sumber daya alam hayati. Dua, sumber daya alam non hayati atau yang disebut juga abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non hayati atau yang disebut abiotik itu sumber daya alam yang bersumber dari makhluk tak hidup. Lanjut. Contoh sumber daya alam hayati: aneka satwa, aneka flora. Aneka satwa itu ya bermacam-macam hewan. Di situ ada harimau, terus ayam, burung. Aneka flora, contohnya di situ tanaman padi, tanaman teh, kelapa ya. Lanjut, sumber daya alam non hayati itu terdiri dari mineral, sinar matahari, minyak bumi, tenaga air, tenaga angin, bahan tambang dan gas alam. Selanjutnya, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu dibagi dua. Pertama, sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani itu jelas namanya hewani, sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya sumber daya alam yang dari hewan itu daging, telur, susu, sama ikan. Sumber daya alam nabati itu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Itu contohnya padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Itu ada tiga. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis atau kekal. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan kembali apabila habis dipakai. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis atau kekal, sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena jumlahnya tidak terbatas. Baik, kita sekarang bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bisa diolah, dikembangbiakan, serta dibudidayakan lagi. Contohnya adalah di sini energi matahari, angin, air, hingga sumber daya tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui melalui siklus alam. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui misalkan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, hasil peternakan. Yang selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya misalkan hasil tambang, minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan lain-lain. Itu jika kita gunakan terus-menerus, umpama sudah habis, maka bahan-bahan tersebut tidak dapat diperbarui. Berbeda yang dengan tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, berbeda dengan itu. Contohnya di situ kan sumber daya alam yang dapat diperbarui kan hasil pertanian. Misalkan seorang petani menanam tomat. Ketika panen, tomatnya kan dijual, tapi kan tomatnya kan ada bijinya, bisa ditanam kembali. Hasil perkebunan juga sama. Hasil perikanan apalagi, misalkan nelayan mencari ikan.
ketika ikan besar itu kena jaring, maka ikan-ikan kecilnya kan masih tertinggal di laut. Nanti kan bisa besar, nanti bisa bertelur lagi. Seperti itulah seterus menerusnya ya. Hasil peternakan juga sama. Misalkan kambing beranak, induknya dibuat korban misalkan, tapi anaknya kan bisa dibesarkan. Ayam juga sama, sapi juga sama. Kalau untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, itu kalau sudah habis ya habis ya. Itu perbedaannya. Tidak dapat diperbarui lagi. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: 1. Minyak bumi yang berasal dari hewan yang tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau dasar laut. 2. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang sudah mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Yang ketiga, gas alam, gabungan dari beberapa gas yang terbentuk secara perlahan di bawah permukaan bumi. 4. Logam. 5. Mineral. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalkan batu bara, emas, tambang mineral, material nuklir atau radioaktif, tambang migas, dan aluminium. Nah, di sini Pak Anang membuat peta dari aneka barang tambang. Aneka barang tambang yang terdiri dari aluminium, tembaga, gas alam, minyak bumi, dan besi. Setiap komponen itu punya pengertian masing-masing. Misalkan aluminium, mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat. Itu ciri aluminium. Berbeda dengan cirinya besi. Kalau besi itu logam yang kuat dan banyak terkandung di alam. Tembaga juga logam yang berwarna kemerahan yang dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Biasanya dipakai untuk pembuatan kabel listrik ya. Gas alam, gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi bisa diolah menjadi pembangkit listrik. Minyak bumi juga sama, bisa diolah menjadi berbagai bahan bakar. Minyak tanah bisa dijadikan bensin, aftur, solar, oli, LPG, dan aspal. Itu tuh yang minyak bumi. Jadi minyak bumi itu bisa menghasilkan apa saja ya. Selanjutnya, macam-macam barang tambang dan manfaatnya. Di sini Pak Anang kasih contoh manfaat macam-macam barang tambang ada 1 sampai 6. Yang pertama, minyak bumi sebagai bahan bakar. 2. Gas alam sebagai bahan bakar juga untuk memasak. 3. Aluminium membuat berbagai peralatan rumah tangga. Contohnya panci, sablukan, itu kan dari aluminium semua. 4. Tembaga, penghantar listrik yang baik, sering dipakai untuk peralatan dan bidang kelistrikan. 5. Besi sebagai bahan baku pembuatan perabot dan alat-alat rumah tangga. 6. Batu bara untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Lanjut, sumber daya alam yang tidak habis atau kekal. Sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi, contohnya udara. Udara itu mulai dulu sampai sekarang ya masih ada, tidak habis-habis. Sinar matahari, energi pasang surut, energi laut, dan arus air dalam siklus hidrologi. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam hayati: 1. Sebagai bahan makan minuman. 2. Sebagai material bangunan. 3. Sebagai bahan bakar energi alternatif. 4. Sebagai bahan baku obat tradisional. 5. Sebagai bahan baku industri. 6. Sebagai bahan perabot rumah tangga. 7. Sebagai bahan untuk membuat produk. Manfaat sumber daya alam hayati: hasil hutan untuk bahan perabotan rumah tangga, kertas, dan sebagainya. Bahan pangan, obat-obatan. Untuk hasil perikanan, bahan makanan atau pangan memenuhi kebutuhan gizi dan pangan penduduk, menambah pendapatan penduduk. Materi selanjutnya, apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sumber daya alam. Produk merupakan hasil dari kegiatan produksi. Sedangkan sumber daya alam bisa menjadi bahan baku untuk membuat produk. Kegiatan manusia yang dapat
mengancam kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang limbah pabrik ke sungai. 2. Penebangan hutan secara besar-besaran. 3. Perburuan liar. 4. Penangkapan ikan menggunakan bom. 5. Kegiatan penambangan yang ilegal. 6. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau tidak bijak. Dampak eksploitasi sumber daya alam. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang lebih luas. Hutan kehilangan fungsinya, kerusakan tanah akibat eksploitasi, terjadi pencemaran lingkungan, adanya global warming atau pemanasan global, terjadi tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, jadi jangan berlebihan. Mengolah limbah dan sampah dengan baik, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, melakukan tebang pilih, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. Yang terakhir, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Dari materi yang sudah Pak Anas sampaikan itu, nanti umpama kalian tidak mengerti, bisa kalian putar kembali, bisa kalian tonton kembali. Setelah kalian memahami maksud dari materi tersebut, di sini Pak Anang kasih 6 soal. Yang pertama, ini soalnya nanti disalin dulu di buku tulis ya. Soalnya disalin dulu di buku tulis, lalu nanti kalian mencari jawabannya ada di materi tersebut. Silakan diputar berulang-ulang supaya lebih paham. Dan sudah Pak Anang kasih videonya, jadi umpama dari penjelasan kurang paham, kalian bisa membaca sendiri melalui videonya. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 2. Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. 3. Jelaskan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keempat, sebutkan contoh sumber daya alam non hayati. Yang kelima, sebutkan 2 manfaat sumber daya alami. Yang keenam, sebutkan 2 cara pelestarian sumber daya alam. Itu untuk soal latihan. Silakan mengerjakan dan semoga selalu sehat. Terima kasih.